Welcome to Smart Learning. Belajar bahasa Inggris di channel Saya Bisa. Hari ini kita masih akan membahas tentang preposition, dan kata yang akan kita bicarakan hari ini adalah of. Ada beberapa penggunaan of dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar 3 di antaranya. Yang pertama adalah penggunaan of dalam kalimat-kalimat kepemilikan atau possessive. Dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan 2 cara untuk menyatakan kepemilikan. Yang pertama adalah dengan menggunakan apostrophe, seperti pada contoh yang pertama, Jenny's phone, dan yang kedua adalah dengan menggunakan of, seperti pada contoh kedua, the leg of the chair. Secara gramatikal, kita bisa menggunakan kedua bentuk tersebut, baik untuk contoh yang pertama maupun untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang pertama, misalnya, kita bisa menggunakan Jenny's phone atau the phone of Jenny. Demikian juga untuk contoh yang kedua, kita bisa menggunakan keduanya, baik the chair's leg atau the leg of the chair. Meskipun secara gramatikal kedua-duanya benar, pada prakteknya yang lazim digunakan untuk manusia dan hewan adalah dengan menggunakan apostrophe. Contohnya, Jenny's phone, the dog's bone, the cat's paw, Anna's eyes. Sementara itu, kepemilikan dengan menggunakan of biasanya digunakan untuk benda-benda atau organisasi. Misalnya, the leg of the chair, atau the President of Indonesia, the Queen of England, the Director of PT ABC. Yang kedua, penggunaan of adalah untuk menyatakan jumlah tertentu, misalnya large amount of milk, small amount of sugar, a big piece of cake, a hot cup of coffee. Kata-kata yang menyatakan jumlah seperti berikut ini juga menggunakan of. Saya membuat list di bawah ini, misalnya most of, many of, much of, a few of, a little of, one of, two of, three of, etc., both of, several of, some of, any of. Termasuk juga a lot of, a number of, a great deal of, a majority of, atau a minority of, a couple of, etc. Khusus untuk ketiga kata ini, meskipun mereka menyatakan jumlah, dalam hal tertentu kita menggunakan of, tetapi dalam kalimat-kalimat tertentu kita tidak menggunakan of. Mari kita lihat contoh-contohnya. Kalimat yang pertama menggunakan of. All of my friends are nice. Kalimat yang kedua, all friends are nice. Tidak menggunakan of. Lalu apa bedanya? Mari kita lihat. Pada kalimat yang pertama, all of my friends are nice, saya berbicara tentang satu kelompok tertentu. Kelompoknya adalah my friends. All of my friends are nice. Pada kalimat yang kedua, all friends are nice, saya berbicara tentang friends atau teman pada umumnya. Semua teman baik, jadi saya tidak berbicara tentang friend dalam kelompok tertentu. Saat saya berbicara tentang friends pada umumnya, saya tidak perlu menggunakan of. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh berikutnya. Most of the students in Jakarta wake up early. Most students wake up early. Dalam kalimat yang pertama, most of the students in Jakarta wake up early, saya berbicara tentang kelompok tertentu. Dalam hal ini, kelompok students di Jakarta. Saya memakai of. Most of the students in Jakarta wake up early. Pada kalimat yang kedua, saya berbicara tentang students pada umumnya. Most students wake up early. Jadi, saya tidak berbicara tentang student dalam suatu area tertentu atau students dalam kelompok tertentu, tetapi students pada umumnya.
Saat saya berbicara tentang students pada umumnya, saya tidak menggunakan of. Most students wake up early. Satu contoh lagi ya. Perhatikan kalimat berikut. Almost all of the trees in my garden are green. Almost all trees are green. Dalam kalimat yang pertama, saya menggunakan of karena saya berbicara tentang pohon-pohon di suatu lingkungan tertentu, dalam hal ini in my garden. Kalimat yang kedua, saya berbicara tentang pohon-pohon atau trees pada umumnya. Saya tidak berbicara tentang pohon di suatu daerah tertentu. Jadi saya tidak menggunakan of. Penggunaan of yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah of yang digunakan untuk mengindikasikan terbuat dari apa sesuatu benda itu. Contohnya, a crown of gold. Maksudnya, crown atau mahkota yang dibuat dari emas. Mahkota yang terbuat dari emas. A medal of silver. Medali yang dibuat dari perak. A table of wood. Meja yang terbuat dari kayu. A statue of brass. Patung yang terbuat dari kuningan, atau a house of bricks, rumah yang terbuat dari batu bata. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari pelajaran-pelajaran bahasa Inggris di channel Saya Bisa, jangan lupa untuk share dengan teman atau siapa saja, terutama mereka yang ingin belajar bahasa Inggris. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Juga jangan lupa tekan tombol lonceng, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris yang terbaru dari channel Saya Bisa. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.